Oke, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Di konten ini gue mau bahas tentang Timnas Indonesia semifinal, lawan yang cukup tangguh. Dan gue mau mencoba mengulas kekuatan dan kelemahan lawan kita dan kekuatan dan kelemahan tim kita. Jadi ada beberapa info juga yang perlu kalian ketahui. Contohnya siapa yang nggak bisa main, siapa yang akan menggantikan posisinya, dan lain-lain banyak banget yang akan gue sampaikan di sini. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih sama kalian yang udah like video-video gue di sebelumnya. Itu menjadikan ratingnya bagus dan video gue disebar sama YouTube. Kali ini pun gue minta sama kalian untuk like juga video gue supaya video gue disebar juga. Selain itu, yang udah follow Instagram gue juga gue mau ngucapin terima kasih. Dan yang belum, linknya gue taruh di deskripsi atau lo cari aja di IG Ilan Alkatiri nama gue. Karena apa? Karena di sana gue membagikan berita-berita tentang timnas dan akan ada tebak skor yang lumayan juga nanti di pertandingan ini. Jadi kalian buru-buru dari sini ke Instagram gue. Gue mau bikin tebak skor. Hampir di setiap pertandingan gue bikin tebak skor dan kali ini agak lumayan nih nilainya. Jadi pastikanlah ke Instagram gue, Ilan Alkatiri. Ya salam. Oke, yang pertama gue mau mulai. Ini ada keuntungan buat kita dari segi stadion. Kita bermain di Gelora Abdullah bin Khalifah. Jadi stadion ini adalah menjadi stadion yang cukup menguntungkan buat kita karena kita udah bisa memenangkan pertandingan, hampir 4 pertandingan di sana. Ada timnas senior waktu itu menang di sana, kalau nggak salah yang pas lawan Vietnam, Asnawi, penalti kalau kalian ingat, itu kita bisa menang di sana. Terus U23 juga kemarin menang selalu di situ, lawan Jordan, Korsel Australia juga kita bisa berhasil menang di sana. Kayaknya stadion ini menjadi tenaga tambahan untuk kita, karena stadionnya nggak besar, kecil banget. Gue pernah ke sana, gue pernah nyobain stadion itu. Dan si penonton tuh nggak jauh jarak dengan si lapangannya. Dan juga tiket habis, ludes udah. Ini Ultras Garuda Qatar ini orang gila semua. Antusiasnya, gue merasakan banget antusias orang-orang di Qatar sana, karena yang pas Piala Asia gue datang ke sana. Ini tiketnya sold out, dengan stadion yang lumayan kecil itu, dengan kapasitas yang padat, jarak yang dekat, itu membuat lawan itu gentar sama suara-suara dari supporter timnas Indonesia. Gue mau menceritakan rasanya gimana, tapi sulit untuk diungkapkan. Jadi memang dahsyat, luar biasa itu rasanya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi keuntungan kita lagi, karena dengan stadion ini kita bisa selalu meraih kemenangan setiap bermain di sana, dan mudah-mudahan itu terus berlanjut sampai ke pertandingan melawan Uzbekistan. Oke, terus keuntungan untuk Indonesia yang berikutnya adalah mental kita lagi naik-naiknya. Yang kemarin gue udah bahas di video sebelumnya, yang Pak Erik datang, dia bilang 1 game lagi, ternyata Sananta yang teriak di belakang, 2 game lagi Pak. Maksudnya final dan maksudnya adalah juara. Itu mental kita tuh lagi gua aja sebagai penonton ini, gua merasakan kalaupun gua main kayaknya gua bakal jago gitu. Apalagi sih pemain yang benar-benar bisa main bola, yang jago gitu. Gua aja kayaknya kalau gua disuruh main sekarang nih, gua bakal mati-matian, gua bakal habis-habisan karena mental kita lagi naik-naiknya, dan pemain itu mungkin merasakan hal yang sama. Jadi bagi gue, siapapun lawannya, gak ada urusan. Siapapun lawannya, gue sangat amat yakin kalau akan dimakan sama para pemain timnas Indonesia. Yakin banget gue, insya Allah. Tetap keyakinan dibarengi dengan tawakal. Jadi kita harus bersandar diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Terus ada juga nobar kalau nggak salah. Gue akan datang insya Allah ke sana di GBK, di dekat store-nya Garuda. Itu akan ada nobar. Gue nggak tahu ya. Kayaknya sih nggak di dalam stadion, tapi mungkin di pelatarannya pas bundaran itu tuh. Itu kan agak-agak panjang titiknya di situ. Titiknya juga pas juga di depan Garuda Store. Kayaknya gue akan ke sana. Untuk anak-anak Jakarta dan sekitarnya, seru juga kalau kita meramaikan nobar di situ. Dan kita bisa menjadi saksi sejarah untuk pertama kalinya timnas Indonesia masuk final. Mudah-mudahan banget. Dan ini ada fakta menarik juga. Jadi di antara semua semifinalis ini, hanya Indonesia yang nggak pernah juara. Jadi ada siapa aja? Ini gue sebenarnya catatannya nanti ini gue lompat aja. Irak pernah juara di tahun 2013. Irak pernah juara tahun 2013. Terus ada Jepang juara di tahun 2016 dan ada Uzbekistan dia di 2018 dia pernah juara. Indonesia belum pernah juara. Jangankan juara, ini adalah pertandingan debutnya untuk kita. Pertama kali kita masuk ke sini dan membanggakan kalau kita sudah berada di posisi yang bersanding dengan tim-tim ini. Yang tim-tim ini yang pernah juara di di Piala Asia ini. Jadi kalau kita bisa ngalahin yang sebelum-sebelumnya,
ini tim levelnya sama aja gua rasa, karena juaranya pun dia saling bergantian. Rasanya kita bisa sapu bersih tim-tim yang barusan gue sebutin itu, mudah-mudahan. Oke, terus yang berikutnya, Rafa Strike, sayang banget Rafa Strike Alkatiri, ini dia harus absen karena kena kartu, yang gue dijelasin sebelumnya. Beberapa pemain timnas ini kena pemutihan, dan dia terhapus dari kartu kuningnya, tapi karena si Strike udah 2 kali, jadi dia nggak bisa main, dia kena akumulasi, sayang banget. Dan di sini mungkin gue akan mengira-ngira ada beberapa opsi yang bisa menggantikan posisi dia. Yang pertama, mungkin opsinya Marcelino. Tapi Marcelino ini agak riskan karena dia itu tipikal yang pengatur serangan, bukan yang pencetak gol gitu. Dia piawai banget di belakang striker, sangat amat dibutuhkan di sana. Jadi Marcelino kayaknya kita taruh di nomor 4 kemungkinan. Oke, terus ada Stroyer. Stroyer juga rasanya belum mumpuni ketika dia harus ditaruh di ujung tombak dan harus membobol gawang Uzbekistan yang dia belum pernah kegolan di turnamen ini. Kita taruh dia di posisi bawah juga, nggak jadi pilihan utama. Terus ada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman lagi top performa banget karena dia bermain di posisinya. Sayang banget kalau misalkan dia harus dipaksakan di striker, sedangkan dia sekarang lagi tinggi-tingginya performanya karena dia di posisinya, happy dia di sana. Ketika dia dipaksakan untuk jadi striker, takutnya itu menjadikan performanya nggak membaik, malah jadi memburuk. Jadi kita kesampingkan juga. Ada Hoki Caraka. Hoki Caraka, kalau untuk strategi pressing di depan, Hoki Caraka bisa dimanfaatkan, tapi ini kita butuhnya mencetak gol. Udah beberapa kali dikasih kesempatan, rasanya dia belum bisa. Karena mungkin masih jauh umurnya di bawah itu, usianya. Kalau beberapa pengamat bilang, dia masih terlalu dini untuk bermain di sana. Kayaknya bisa dicoba. Di antara yang lain, Hoki Caraka paling oke. Bisa dicoba, tapi masih ada satu opsi lagi yang menurut gue paling logis, yaitu Ramadan Sananta. Menurut gue, striker ini striker yang sebenarnya garang banget, haus akan gol. Hanya dia harus mendapatkan umpan-umpan yang matang. Jadi dia tipikal bomber, bukan tipikal pemain yang membawa bola dari belakang ke dalam kotak penalti, tapi dia tipikal bomber. Ketika ada bomber, harus ada pengumpan yang baik. Nah, Witan, ada Ivar, ada Marcelino, ini adalah yang terbaik yang kita miliki sekarang. Dan kalau ditaruh Sananta di sana, rasanya menurut gue, rasanya itu akan sangat cocok. Jadi, gue berharap banget kalau Sananta yang menggantikan peran itu. Dan gue yakin banget kalau dia akan garang banget dan bisa membobol gawang Uzbekistan untuk pertama kalinya. Insya Allah. Oke. Terus ada juga sebenarnya sebelum gue tadi ngebahas nobar tuh gue sebenarnya mau ngebahas aturan nobar yang tiba-tiba dilarang. Gue agak kaget juga sih. Gue ngelihat kok baru kali ini. Biasanya memang suka ada larangan tapi nggak mendadak gitu. Ini di saat euforia sedang tinggi-tingginya, di saat semangat sedang tinggi-tingginya. Orang yang nggak nonton bola aja jadi nonton bola. Sekarang tiba-tiba ada aturan yang melarang untuk nobar. Itu bikin netizen dirujak abis itu akunnya. Dan akhirnya sebelum gue bikin video ini, gue dapat kabar terbaru, gue lihat postingan beberapa teman-teman gue, sudah dicabut aturannya, dibolehkan nobar tapi dengan tidak komersil. Jadi kalau misalkan ada sponsor, ada tiket masuknya, itu harus mendapatkan izin dulu dari MNC TV. Ada MNC Group maksud gue. Jadi dibolehkan ternyata, alhamdulillah. Makanya gue ngajak kalian untuk nobar yang ada di GBK itu gue ngeliat postingan nobar yang di GBK itu dari postingannya Pak Erick Thohir. Jadi wah ini nobar yang official nih. Jadi gue pengen merasakan atmosfer di sana bareng sama supporter timnas Indonesia. Dan kemungkinan besar gue akan nge-vlog di sana, gue akan bikin konten di sana, dan gue akan seru-seruan di sana insya Allah. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Agak berat, tapi lawan Uzbekistan ya. Sekarang ngomong lawan Uzbekistan, agak berat untuk Indonesia. Memang hampir semua pertandingan kita sebenarnya agak berat, tapi kita bisa lalui. Kali ini juga agak berat, tapi nggak menyurutkan keyakinan gue bisa mengalahkan dia gitu. Karena apa? Karena kita ini pemain-pemain yang sebenarnya udah main di level senior. Itu yang bikin kita menjadi poin plus gitu. Memang kita kurang dari nilai pemain aja, itu kita mungkin Uzbekistan itu 3 kali lipat lebih mahal daripada pemain-pemain kita. Dari segi skillnya pun, ya kita sama Uzbekistan mirip-mirip, tapi memang dia hebat banget gitu. Tapi kita punya keuntungan bahwa pemain-pemain kita ini, dia bermain di level senior, tiba-tiba diturunin ke levelnya, jadi si pemain-pemain ini merasa kalau ya udah lu tuh di bawah gua sebenarnya. Itu yang bikin mental pemain gitu tuh pada naik. Sebenarnya sumber utamanya tuh itu. Gua akan terakhir untuk si Uzbekistan, gua akan membacakan kekuatan dia. Yang ini
penting banget untuk kita ketahui gitu, karena ini bisa menjadi barometer cara melawannya kayak gimana. Oke? Si Uzbekistan dia menang lawan Malaysia 2-0. Dia bisa mengalahkan 2-0, terus Kuwait dibantai sama dia 5-0. Serem juga memang pas ngeliat itu. Terus lawan Vietnam 3-0. Kalau lawan Vietnam 3-0, kayaknya kita juga bisa menang lawan Vietnam 3-0. Jadi masih bisa lah, masih kita bilang masih imbang-imbang lah sebenarnya sama kita untuk si Uzbekistan ini. Terus ada di fase gugur, dia ngalahin Arab Saudi dengan skor 2-0. Nah ini yang bikin gue kaget. Gila juga gue bilang Arab Saudi tiba-tiba dikalahin 2-0 dengan sangat gampangnya. Jadi total dia udah mencetak sekitar 12 gol tanpa kebobolan satupun. Ini lumayan mengkhawatirkan buat gue pribadi, tapi yakin gue akan menyurutkan semangat dari para pemain timnas Indonesia. Tipikal permainan Uzbekistan kayak apa? Ya power banget dia, kekuatan banget. Hampir skillnya nggak sebanyak itu, 1-2 sentuhannya juga nggak teknis banget lah permainannya, tapi dia mengandalkan power yang benar-benar kayak Vietnam. Dia mainnya mirip-mirip Vietnam, yang benar-benar mengandalkan kekuatan gitu. Nah, mudah-mudahan pemain Indonesia bisa mengantisipasi itu, dan ya mereka lah para pelatih ini yang lebih tahu cara menanggulangi ini kayak gimana. Dan mudah-mudahan ini pertandingan berjalan dengan baik. Kita doakan, mudah-mudahan, amin, insya Allah kita bisa menangkan pertandingan ini. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.